Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk bersama-sama menuntut ilmu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini bersama Ustaz Khairul Anam, yaitu berkenaan dengan nutrisi hati untuk bekal mati. Sebelum materi, saya ingin sedikit memberikan oleh-oleh dari Cianjur. Ini sebuah ibroh, sebuah pelajaran bagi kita semua. Saya di sana ya sedikit ngobrol-ngobrol dengan orang sana yang sedang mengalami gempa. Dia menyaksikan dengan kepalanya sendiri hal yang luar biasa. Makanya ketika dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa nanti itu gunung goncang, ya, bahkan manusia itu berhamburan. Dan ini gempa baru berapa skala Richter kemarin itu, luar biasa. Bahkan ada orang yang selamat itu karena rumahnya itu jelek. Di sampingnya itu ada rumah yang tingkat, dia malah meninggal dunia gara-gara rumahnya yang bagus, yang tingkat, tertimbun oleh reruntuhan rumahnya. Ada juga yang bercerita pada waktu itu saya bersama UAF, Ustaz Abdul Fattah. Orang itu baru saja keluar dari rumah, anaknya, istrinya, orang tuanya. Ketika dia keluar dari rumah, qadarullah, gempa itu terjadi, Bapak Ibu. Rumahnya seketika itu ambruk, anaknya meninggal, istrinya meninggal, orang tuanya pun meninggal. Subhanallah. Ternyata begitu dekat kematian. Walaupun kita dalam keadaan sehat, walaupun kita seakan-akan hidup lebih lama, tetapi hanya sekejap mata. Rumah yang mewah meruntuhi kita, dan seketika itu dunia tinggal cerita. Masya Allah, saya sampai terharu ketika mendengarkan cerita itu. Itu sampai waktu itu UAF denger-denger, karena hanya anaknya meninggal satu, ya, yang lainnya alhamdulillah selamat. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita pada malam hari ini ya berkenaan dengan itu juga kita menambah nutrisi hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita mengalami kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita simak baik-baik nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz Khairul. Mudah-mudahan bisa ya mendekatkan diri lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau ada pertanyaan atau dalam pemaparan yang kurang jelas, di akhir kita buka sesi tanya jawab. Kepada beliau Ustaz Khairul Anam, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du.
Faqala Allah Ta'ala fi ayatihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa qala fabashir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kita semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir mengikuti pengajian rutin pada setiap hari Selasa malam Rabu. Tentu apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini dengan harap menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat sempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala luangkan kepada kita. Terlebih juga ikhwani fillah arsadakumullah, atas nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan keduanya kita bisa menjadikan seluruh kenikmatan-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bisa gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat iman dan Islam, kita berharap kehidupan kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh apa yang kita miliki bisa punya arti dan makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, nikmat iman dan Islam ini bukan hanya sekedar apa yang melekat di dalam dada kita, tetapi kita kemudian bersungguh-sungguh untuk meningkatkannya. Kualitas keislaman kita bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi bagaimana kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita menjauhi dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Begitu pula juga nikmat iman bukan hanya sekedar ucapan bahwa kita adalah seorang mukmin, tetapi membutuhkan satu upaya keras bagaimana supaya kemudian nikmat iman itu kemudian kita tingkatkan dengan cara kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadar kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari semakin meningkat, semakin berkualitas, sehingga ketika kita menutup kehidupan kita dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan beberapa pekan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang ciri daripada hati yang bersih. Karena semuanya kita berharap kita seorang mukmin memiliki hati yang bersih, memiliki qalbun salimun, dan kemarin sudah kita paparkan sebagian dari tanda-tanda hati yang bersih, yang harapannya ikhwani fillah rahimakumullah kemudian kita bisa bermuhasabah diri. Kira-kira kita yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciri orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah memiliki hati yang bersih. Tanda-tanda kebersihan hati itu sudah ada pada diri kita apakah belum? Atau jangan-jangan kita sekedar berharap untuk memiliki hati yang bersih, tetapi senyatanya hati kita ini berpenyakitan.
Maka di dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita mencoba untuk apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa benar-benar menjaga kebersihan hati kita. Kalau seandainya hati kita kotor, hati kita ini berpenyakitan, kemudian kita bisa sembuhkan. Maka oleh karena itu kita butuh nutrisi. Nutrisi itu kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu juga disebut dengan gizi, ya. Atau kalau dijabarkan adalah substansi abstrak yang dibutuhkan oleh tubuh baik untuk menjaga kesehatannya ataupun meningkatkan kualitasnya. Dan saya yakin kita semuanya kalau untuk urusan nutrisi jasad, ya, saya yakin sudah paham semuanya lah, karena memang badan kita itu butuh gizi, butuh nutrisi. Yang badan kita semula lemas itu bisa kemudian sehat lagi, ya. Itu butuh nutrisi. Nah, hati kita pula ikhwani fillah rahimakumullah juga butuh nutrisi. Supaya kemudian dengan nutrisi itu hati kita ini benar-benar sehat dan berkualitas. Karena sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelak pada waktu yaumul qiyamah itu tidak manfaat apa yang kita miliki berupa harta, anak-anak kita, kecuali ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Maka kalau tadi disebutkan bahwa nutrisi hati itu untuk bekal setelah kematian kita, ya. Jadi bukan untuk kita bawa mati, tapi untuk kehidupan setelah kematian kita, karena itu yang paling bermanfaat untuk kita. Cuma kadang walillah rasadakumullah kalau kita berbicara hati, karena ini mungkin dianggap sesuatu yang abstrak, itu sulit, ya. Kira-kira dengan nutrisi apa yang bisa kita lakukan sehingga hati kita ini semakin bersih, kemudian semakin berkualitas. Sebetulnya ikhwani fillah rahimakumullah, kita ini bisa mendeteksi apa yang ada pada diri kita, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya memberikan kepekaan pada diri kita, sehingga kita bisa merasakan apakah hati kita ini bersih apakah tidak. Kalau ibaratkan magnet, daya tariknya diri kita ini apakah kepada sesuatu yang positif atau kepada sesuatu yang negatif. Daya tarik hati kita ini, anggota fisik kita ini kepada sesuatu yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala atau pada sesuatu yang terkait dengan kemaksiatan. Kalau seandainya naudzubillah kita cenderung kepada sesuatu yang terkait dengan al-ma'asi, berarti ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan pada hati kita. Kenapa kita lebih condong kepada sesuatu yang terkait dengan al-ma'asi, bahkan lebih cinta terhadap sesuatu yang terkait dengan al-ma'asi dibandingkan kepada sesuatu yang terkait dengan ketaatan? Sehingga ikhwani fillah rasadakumullah, orang-orang salaf dulu ketika berbicara terkait dengan hati itu dilihat dari kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk salah satu tanda kebersihan hati itu adalah ijabatu da'watil iman. Jadi ketika ada panggilan iman itu hati itu responsif, ya. Ada ketertarikan sehingga dia bersungguh-sungguh untuk mendatanginya. Dan kemarin alhamdulillah kita sampaikan bahwa kalau malam hari ini kemudian kita ada kecintaan kepada al-haq dengan upaya kita untuk mendatangi majelis taklim, ini berarti ada satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita bahwa kita memiliki hati yang bersih dari sisi cinta terhadap hubbul haq berupa tafaqquh fiddin, ya. Atau kemudian juga bisa kita lihat ketika kita ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya suara adzan. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah taala itu beliau mengatakan bahwa hati yang bersih itu ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala itu ada kerinduan untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia responsif. Bukan sebaliknya. Maka ikhwani fillah sadaqallah, di dalam surat Maryam ayat yang ke-19 dan 20 itu Allah memberikan peringatan bahwa akan muncul satu generasi mereka ini yang idha'atus shalah kemudian wayattabi'una syahawat. Mereka menyia-nyiakan sholatnya dan mengikuti syahwatnya, ya, padahal dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim.
Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan idha'atus sholat itu bukan mereka kemudian meninggalkan sholat, bukan. Mereka sholat, tapi yu'akhiruna awqatuna, mengakhirkan waktunya. Ya. Sampai kemudian disebutkan oleh Imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala bahwa orang yang idha'atus sholat itu ketika melakukan sholat zuhur, bukan dia tidak sholat zuhur, tetapi melakukan sholat zuhurnya itu ketika masuk waktu asar. Begitu pula ketika dia melakukan sholat asar, bukan dia tidak sholat asar, tetapi ketika melakukan sholat asar itu masuk pada waktu maghrib. Begitu pula seterusnya. Itu yang disebut dengan idha'atus sholat, dan ancamannya berat. Maka ikhwani fillah sadakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita mencoba untuk bagaimana supaya untuk nutrisi kebutuhan hati kita ini bisa terpenuhi. Maka di dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah yang disusun oleh Syekh Al-Syahrulwan itu, beliau menjelaskan ada dua sisi faktor yang bisa kita lakukan di dalam memberikan nutrisi kepada hati kita. Satu, faktor yang terkait dengan kepekaan hati kita atau kepekaan ruhiyah kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan-jangan hati kita ini sudah tidak peka lagi. Ya. Padahal Allah memberikan jaminan bahwa orang yang bertakwa itu Allah akan berikan apa yang disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya adalah nurun wa hidayatun tufariqu bainal haqqi wal batil. Cahaya dan petunjuk yang Allah berikan yang kemudian kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hari ini orang punya hati tapi tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Apalagi kemudian menggunakan suara mayoritas. Sesuatu yang batil diikuti orang banyak sehingga seakan-akan bahwa itu adalah sesuatu yang hak. Sebaliknya sesuatu yang hak karena ditinggalkan oleh orang banyak dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang batil. Ya. Maka kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala dalam doa yang kita baca pada waktu setiap sholat. Di dalam surat Al-Fatihah itu kita minta diberikan pituduh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita ini selalu berada di jalan al-Islam. Apalagi kalau kita berbicara tentang fitnah akhir zaman, kepekaan ini penting. Maka beliau menjelaskan bahwa ada dua sisi faktor yang harus kita lakukan di dalam menumbuhkan ruhiyah. Ada hal yang terkait dengan faktor-faktor yang bisa menumbuhkan kepekaan ruh kita, kepekaan hati kita. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini punya kepekaan? Dan juga ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan hati kita untuk bisa menjadi hati yang berkualitas. Ya. Kalau yang kedua itu nanti yang terkait dengan amaliyah yaumiyah kita, termasuk ibadah sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, zikir dan seterusnya. Tapi kalau yang pertama kaitannya dengan kepekaan hati, kepekaan ruh, ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan muraqabatullah, mawas diri kalau bahasa kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut penjelasan yang disampaikan oleh Amr Khalid, bahwa mawas diri itu tidak bisa kemudian hanya datangnya spontanitas, itu bisa ketika kita ini dalam kondisi terjepit. Umpamanya kayak tadi diceritakan oleh Pak Budi, ketika orang itu dihimpit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya musibah, itu biasanya orang langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kubruan jebrak itu biasanya lah astagfirullah. Ya. Tapi dalam kondisi normal itu kalau tidak dilatih nggak bisa, butuh perjuangan. Maka ada istilah orang katakan dengan satu idiom, orang itu kalau sholat masuk masjid takbir tapi keluar dari masjid tak kabur. Ya. Jadi kalau masuk masjid itu dia takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari atas kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika sudah keluar dari masjid, takbirnya diganti dengan takabur, merasa bahwa dirinya paling besar, paling mampu, paling pintar, paling dan seterusnya. Ya. Maka ikhwani fillah sadakumullah, muraqabatullah
mawas diri, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini butuh riyadhah. Butuh latihan, butuh pembiasaan. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kepada kita. Bagaimana rasa muraqabatullah itu selalu tertanamkan. Dan itu kapan hari sudah dikaji di dalam bab tentang muraqabatullah di dalam kitab 420 hadis, ya. Itu kalau kita masih ingat, itu ada hadis panjang yang diceritakan tentang masalah al-ihsan, ya. Jadi muraqabatullah ini wanifila arsadakumullah butuh dilatih, butuh dibiasakan. Cara pembiasaannya bagaimana? Salah satunya itu wanifila arsadakumullah adalah dengan tafakuh fiddin seperti ini. Orang itu tafakuh fiddin itu akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan semakin berma'rifatullah. Kalau dalam kitab Ushulus Salasa itu ada pertanyaan ringan, bima arafta rabbak. Bagaimana cara engkau mengetahui Rabb? Bagaimana engkau mengenal Rabb? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Yaitu dengan ayat-ayatnya dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tafakuh fiddin itu mencoba untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk apa yang terjadi sebetulnya di alam semesta ini. Maka sebetulnya kalau ada kejadian-kejadian yang kapan hari pernah kita sampaikan pada waktu sholat gerhana. Jadi para ulama itu menjelaskan kalau ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan di muka bumi, ya, mereka kemudian introspeksi diri bahwa itu dilakukan terjadi karena adanya al-ma'asi yang terjadi, adanya kemaksiatan yang terjadi. Nah, kesadaran itu karena timbul dari kepekaan. Tapi kalau orang nggak peka, wah itu gejala alam biasa. Kemarin Cianjur, barusan kemarin lagi di Garut, barusan tadi di Jember, ya. Bagi orang yang tidak punya kepekaan batin, dia menganggap itu sesuatu yang biasa, tidak ada kaitannya dengan masalah ruhiyah. Padahal kita ini kalau di rumah, orang tua itu kalau menggelegar suaranya, anak itu sudah mendipipik. Ini berarti orang tua ini lagi mempeng, lagi murid-murid, berarti orang sing salah. Jangankan begitu, kalau orang tua itu diam saja, itu kadang kita sebagai anak ini ada sesuatu yang janggal. Berarti ada yang salah pada diri kita sebagai seorang anak. Itu kalau anak punya kepekaan. Tapi kalau nggak punya kepekaan, berarti orang tua untuk lorong. Jadi menganggap biasa saja. Sama kita ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan-goncangan kecil. Ya. Seharusnya kalau kita ini sehat batin kita, kemudian kita introspeksi diri bahwa ada sesuatu yang salah pada diri kita sebagai seorang apa itu? Nah, para ulama menjelaskan adalah al-ma'asi. Sehingga Allah nampakkan sesuatu yang menakutkan pada diri manusia. Cuma tidak banyak orang yang kemudian mengambil ibrah, ya. Bahkan kadang ada orang memberikan santuan saja, ya, semoga mereka kemudian bisa meneteskan air mata ketika melihat satu kenyataan. Itu kan satu peristiwa yang Allah nampakkan supaya kemudian kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fillah sadakumullah, tafakuddin ini penting dalam rangka juga untuk mengupayakan kita supaya bisa muraqabatullah. Kemudian cara yang lain adalah dengan memperbanyak zikir. Maka kenapa Rasulullah SAW itu dalam setiap momen aktivitas itu minimal dimulai dengan basmalah. Supaya apa? Ada korelasinya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah itu akan sia-sia. Nabi mengajarkan doa dalam seluruh aktivitas kita. Bangun tidur ada doanya, mau tidur juga ada doanya, bahkan sampai urusan ke kamar mandi juga ada doanya. Artinya apa? Kita ini tidak boleh lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini lepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mungkin muncul faktor yang ketiga, yaitu setan. Itu di dalam surat Al-Hasr itu seperti itu. Jadi kenapa kemudian kita ini dibelokkan oleh setan? Karena hubungan kita kepada Allah itu putus, sehingga mereka masuk, ya. Maka kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa orang yang melupakan Allah Ta'ala itu
pada hakikatnya adalah melupakan dirinya sendiri. Nah, ibaratkan orang kasar itu kan berarti orang yang melupakan dirinya sendiri itu ghairu akil. Ya, karena dia tidak tahu apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya sebagai seorang hamba. Nabi melatih dengan doa, dengan zikir. Bahkan kalimat-kalimat thayyibah itu distimulan oleh Rasulullah SAW dengan ujrah yang luar biasa. Kapan hari pernah kita sampaikan tentang istighfar. Kata Rasulullah SAW, man aktsara bil istighfar, siapa saja yang memperbanyak kalimat istighfar, atau di dalam riwayat yang lain itu ya dengan bahasa yang lain ya, Allah jadikan 3 hal pada dirinya. Salah satunya kesusahannya akan diganti dengan kemudahan. Dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Permasalahannya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak. Ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, juga nilainya luar biasa. Ya. Ucapan alhamdulillah digabungkan dengan subhanallah wa bihamdi, itu memenuhi timbangan ma bainas samawati wal ardh. Ucapan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dikatakan oleh Nabi seperti memberdayakan satu budak sehari. Artinya apa? Dalam syariat itu memberikan stimulan kepada kita, memberikan rangsangan kepada kita, bagaimana kemudian kita ini selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan lihat zikir tadi. Nah, kadang kita ini memarahi orang yang zikir keras-keras, tapi kita nggak mau zikir, gitu kan. Itu kan susah. Padahal jelas-jelas perintahnya ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Dan itu butuh dilatih. Ya, butuh dilatih. Kalau dulu kiai itu selalu mengingatkan kita, kamu harus sadari bahwa Allah senantiasa melihat. Latihan untuk pikir dimanapun berada dan kapanpun. Mulainya bagaimana? Mungkin aktivitas yaumiyah kita, sholawat dalam satu hari 100 kali, besoknya ditingkatkan lagi. Bukan batasan nominal itu kemudian harus seperti itu, enggak. Tetapi itu dalam rangka untuk melatih dan pembiasaan pada diri kita. Oh, kita ini aja makan itu butuh dibiasakan, ya, makan itu butuh dibiasakan. Sejak kita ini pada waktu bayi, kan nggak mungkin kemudian orang tua itu ketika punya anak bayi itu langsung digelogok sego rawon namanya, nggak mungkin. Ya, kalau orang dulu dengan pisang, ya, dihaluskan, dilotek gitu kan. Sampai sekarang kemudian doyan sego rawon, itu butuh pembiasaan. Zikir itu juga butuh pembiasaan dalam rangka apa? Muraqabatullah. Dan masya Allah, orang itu kalau bisa menanamkan pada dirinya muraqabatullah, kepekaannya itu akan terasa. Sehingga kalau Allah tunjukkan ayat kauniyah, itu mesti akan dikaitkan dengan ayat kauniyah. Jadi apa yang terjadi pada alam semesta itu tidak akan pernah luput dari apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat kauniyah. Jadi semuanya terkorelasi antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah. Ya. Maka ikhwan fillah sadaqallah, melatih diri dengan zikrullah. Latihan pikir. Ya, walaupun orang kemudian sibuk dengan ucapannya masing-masing, kita melazim. Ya. Itu kalau sudah terjadi wanibillah sadaqallah, ketika dia dalam kondisi apapun, itu akan ada perasaan bahwa dirinya merasa dilihat oleh Allah. Ketika berbicara, maka dia akan muncul perasaan bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Maka ihsan itu akan muncul. Tapi kalau tidak begitu, untuk ihsan itu susah sekali. Anta budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka, itu susah sekali. Ya, kadang kita mohon maaf saja dalam momen yang istimewa sholat itu ya.
Kadang ingatnya kepada Allah Ta'ala itu ketika takbir, kemudian ketika mau salam. Loh kok sampai salam? Yang lainnya, rentang waktu dari setelah takbiratul ihram mau ke salam itu di tempat lain. Di tempat lain. Ya. Maka ikhwan fillah saudarakumullah, yang pertama adalah dengan muraqabatullah untuk mengasah kepekaan hati kita. Dan itu nutrisi yang pertama. Kemudian yang kedua ikhwan fillah saudarakumullah, yaitu dengan mengingat kematian. Ini dalam rangka untuk supaya ada kepekaan. Jadi kemarin sudah kita sampaikan, jadi nggak perlu saya sampaikan lagi. Tinggal bagaimana kemudian kita ini membiasakan bagaimana untuk ingat mati. Dan itu memang butuh pembiasaan sekali lagi. Ya. Kita ini sudah jarang ziarah kubur gitu ya. Untuk mengingat mati juga kadang susah itu. Ya. Kadang sekarang ada orang yang kemudian bikin apa mas? Video ringan itu begini, bikin konten, tapi untuk bahan tertawa. Ya. Dan itu butuh dibayangkan, ya, butuh dibayangkan. Kemudian yang ketiga, untuk menumbuhkan kepekaan itu adalah dengan mengingat kehidupan dari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah itu, araditu bil hayatid dunya minal akhir. Apakah kalian lebih cinta, lebih ridho, lebih senang terhadap kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Kita belum pernah membayangkan bagaimana ketika manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dalam keadaan uryanan tolian, dalam keadaan tidak menhelai selembar kain pun, untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Bumi akan menjadi saksi dari apa yang dia pernah perbuat. Anggota badannya akan menjadi saksi dari seluruh aktivitas diri. Kemudian sampai pada puncaknya manusia itu akan digiring untuk meniti di atas sirat yang menghubungkan ke dalam jannah. Sementara di bawahnya adalah neraka jahanam. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di yaumil akhirah itu perlu kemudian kita renungkan. Dan kita jarang sekali ada kajian tentang kehidupan hari akhir. Yang sering kita kaji itu adalah tanda-tanda munculnya. Ya, tetapi kajian yang terkait dengan kehidupan hari akhirat kita jarang sekali untuk membaca. Satu contoh, kita ini kepengen untuk menjadi ahlul jannah. Kira-kira kita sudah pernah belum bertamasa ke dalam surga melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan ketertarikan kepada diri kita untuk memantaskan diri, melayakkan diri kita sebagai ahlul jannah. Kita ini kalau mau beli rumah itu kan lihat tipenya dulu. Yang kita inginkan tipe sekian. Ya. Klasifikasinya seperti ini, speknya seperti ini. Baru kemudian kita tertarik. Loh, kita ini kepengen mendapatkan jannah tetapi belum pernah bertamasa ke dalam surga melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim itu bikin kitab namanya Bertamasa ke Surga itu, dalam terjemahannya. Itu penting sekali. Atau sebaliknya, bagaimana kita melihat kengerian yang akan terjadi di dalam neraka. Sehingga kemudian kepekaan tadi itu muncul. Ya. Tapi kalau yang kita ingat itu adalah kehidupan dunia, kepekaan itu tidak akan muncul. Jadi saya Nasrullah itu menerangkan bahwa untuk mengasah kepekaan batin itu dengan 3 hal. Dengan muraqabatullah, mengingat kematian, dan juga mengingat kehidupan akhirat. Makanya paling tidak juz 29 dan juz 30 itu kita baca, kita hayati. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan di kehidupan akhiratnya. Baik itu orang-orang yang mendapatkan jannah atau sebaliknya orang-orang yang mendapatkan neraka, dan itu obat. Ya. Obat bagi hati kita yang berkarakter tadi. Kenapa kita ini kok
tidak ada kepekaan hati, kepekaan ruh, ya karena bisa jadi hati kita ini mulai berkarat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina kama innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatu syaudain fi qalbi. Seorang mukmin itu kalau melakukan satu dosa, itu sama artinya dengan menempelkan noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza wastaghfara sukila qalbu. Ketika dia kembali kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah dengan melakukan ketaatan, menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan untuk tidak terulangi lagi, wastaghfara, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukila qalbu, hati itu akan menjadi bersih lagi. Tapi sebaliknya, wa in zada hatta ya'lu, dzalika rain alladzi dzakarallahu Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'an. Tapi kalau bertambah noda hitam tadi, bertambah lagi, maka hati itu akan semakin pekat. Sampai disebut oleh Allah Ta'ala itu seperti ar-rain. Jadi noda yang sangat membandel, yang susah untuk dibersihkan. Bisa jadi karena al-ma'asi yang kita lakukan, kemudian kepekaan itu kemudian ada pada diri, tidak pekaan itu ada pada diri. Hati mulai berkarat, maka harus dibersihkan. Cara membersihkannya tadi, orang itu bagaimana mungkin akan kembali kepada Allah Ta'ala kalau dia melupakan Allah Ta'ala. Oh, dia lupa akhirat, merasa bahwa kehidupannya itu adalah di dunia selamanya, kan susah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ingat Allah Ta'ala, maka dia akan melakukan ketaatan. Kalau dia yakin akan kehidupan akhirat, maka dia akan berbekal untuk akhirat. Ikhwani fillah saudarakumullah. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang bisa menumbuhkan atau memberikan nutrisi kepada hati supaya hati kita ini tumbuh subur dan kemudian berkualitas. Yang pertama adalah memperbanyak tilawatul Quran. Dan itu menjadi agenda rutin kita. Ya. Dan saya yakin kalau dalil-dalil terkait dengan tilawatul Quran, baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, kita sudah banyak tahu. Yang penting bagaimana kemudian itu kita lazim. Ya. Dan itu nutrisi. Ya. Orang itu kalau sudah 3 hari tidak baca Al-Quran, kalau dia benar-benar mukmin, akan ada sesuatu yang terasa hilang dari diri. Dan para ulama itu sudah menganggap bahwa dia telah menghajar Al-Quran kalau dalam 3 hari tidak baca Al-Quran. Kalau kita merasa butuh, ya kita sedia baru. Saya menukil kiai saya karena beliau itu sejak dulu mengingatkan itu. Jangan lupa baca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Ibaratkan jangan lupa makan walaupun hanya 1 sendok. 1 piring 1 sendok. Ya. Tapi kan ya cek temennya masuk alif lam mim kemudian ditutup malih kan boten kok. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah ada komunitas Wardai Warjus. Ya. Dan Masya Allah, orang itu kalau disandingkan dengan Al-Quran itu keberkahannya Masya Allah. Orang tua akan mendapatkan keberkahan ketika anaknya bersanding dengan Al-Quran. Sebaliknya, anak akan mendapatkan keberkahan kalau orang tuanya bersanding dengan Al-Quran. Dan hari ini kecenderungan masyarakat kita kepada Al-Quran ini Masya Allah tumbuh subur luar biasa. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada tanda-tanda kebangkitan umat. Ya. Sekarang itu kalau pondok, lembaga-lembaga formal, ya, kalau ada ikonnya Al-Quran itu Masya Allah berebut. Ya. Dan alhamdulillah di Al-Ikhlas ini kita buka untuk tahfidzul Quran setingkat SLTP putra dan putri yang murni untuk menghafalkan Al-Quran. Harapannya apa? Mendapatkan keberkahan, dan itu akan memotivasi orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk nutrisi yang kita butuhkan di dalam menumbuh suburkan hati kita ini adalah menyadari tentang urgensi sholat. Ya. Jadi sholat ini adalah sesuatu perkara yang istimewa yang Allah berikan sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, supaya kemudian
kesehatan jiwa kita, baik meliputi roh dan jasmania kita, itu semakin hari semakin berkualitas. Dan ternyata tarbiyah sholat itu Masya Allah luar biasa bermanfaat. Cuman kadang yang jadi masalah itu ketika kita sholat itu tidak menyadari tentang urgensinya, tentang pentingnya sholat. Dianggap sholat itu adalah rutinitas seorang muslim harian itu. Gak sholat kita ora enak, ya, ora patut masuk muslim ora sholat. Kalau hanya sekedar itu, dia hanya menggugurkan kewajibannya saja, tetapi tidak merasa butuh. Coba orang itu kalau merasa butuh terhadap sholatnya karena itu adalah bagian nutrisi yang dibutuhkan oleh hati kita, oleh ruhiyah kita. Ketika berangkat dari rumah itu sudah menata hatinya. Maka termasuk secara simbolik ketika orang sebelum sholat itu harus tohara terlebih dahulu. Itu karena terkait dengan tazkiyatun nufus. Jadi orang itu ketika hendak sholat itu jiwanya itu harus dibersihkan karena dia akan menghadap Rabbnya. Ya. Maka ikhwani fillah sadakumullah, ada satu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Amr Al-Khalid. Beliau katakan bahwa untuk menghadirkan sholat khusyuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dia harus mengetahui dan memahami tentang urgensi sholat. Ya. Maka berarti ya, sebelum kita ini benar-benar bisa menghayati, kita harus tahu apa urgensinya sholat itu dalam kehidupan kita. Sampai kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk mengajari anak-anak kita usia 7 tahun itu untuk melakukan sholat. Sampai ketika anak kita usia 10 tahun nggak sholat, suruh ngumpul. Karena memang sholat itu punya urgensi yang luar biasa dan itu bagian nutrisi yang dibutuhkan oleh hati kita. Tadi saya ceritakan kepada anak-anak, ya, dan itu dikaji secara ilmiah, baik untuk kesehatan jasmania kita, kesehatan psikis kita, dan termasuk kesehatan ruhiyah kita. Itu artinya apa? Bahwa sholat itu sesuatu yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Di samping itu bagian menggugurkan daripada kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, kita ini juga membutuhkan. Sehingga sholat kita ini benar-benar akan ada khusyuk dan juga ada khusyuk. Jadi kata beliau itu untuk menghadirkan khusyuk tadi dengan memahami tentang urgensi sholat. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, yaitu dengan mengetahui dan memahami apa yang kita baca serta ayat-ayat yang kita dengar. Nah, berarti di sini butuh fikihnya, doa-doa sholat. Ya. Karena itu nanti berpengaruh. Ya. Orang itu kalau dengan apa yang dia baca, dia paham, dia memahami, dia bisa mentadabbur, itu nikmat sekali. Sama dengan orang tafakuh fiddin seperti ini, orang itu kalau sudah bisa menghayati ketika thalabil ilmi. Seringkali saya katakan, ketika libur itu kangen kapan kok orang ngajeneh. Tapi kalau tidak bisa menghayati thalabul ilmi, ya, pray bisa lah, siswa gak pray benar. Ada susah, gak ada kerinduan, ya, karena tidak bisa menghayati. Kenapa sampai kadang, mohon maaf, ini kaitannya dengan musik orang itu sampai kadang tele-tele gitu kan, kakinya bisa bergetar-getar sendiri, tangannya bisa bergetar-getar sendiri, bisa manggut-manggut sendiri, karena dia menghayati dengan apa yang dia dengar, sampai dia lupa dirinya ini siapa gitu kan. Karena dilupakan oleh setan. Nah, seharusnya kita dalam urusan sholat itu benar-benar bisa menghayati. Dan masih banyak yang lain yang ya. Nanti bisa dicari sendiri di dalam kitab Islahul Qulub ya, yang disusun oleh Amr Al-Khalid. Kemudian yang selanjutnya ikhwani fillah sadaqallah, untuk menumbuh suburkan hati, memberikan nutrisi kepada hati adalah hidup bersama Rasulullah SAW. Maksudnya hidup bersama Rasulullah itu apa? Yaitu dengan menteladani Rasulullah SAW, mengenal Nabi, membaca sirah Rasulullah SAW. Maka termasuk itu bagian daripada kewajiban yang harus kita lakukan, bagaimana kita ini
bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin kita tanya, kira-kira di rumah itu ada buku sirah apa enggak? Ada buku hadis apa enggak? Kalau ada orang Muslim nggak punya buku hadis, nggak punya kitab hadis, yo, cek kebangetan nih, gitu kan? Tapi gue kok buku hadis orang gue, nggak punya buku sirah, ya. Paling tidak begitu. Untuk bisa, tapi kalau kita ini jauh daripada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita ini susah untuk berkualitas. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sosok terbaik bagi diri kita. Mohon maaf ini sudah ada ya, ada dulu sebelum nanti kita lanjutkan. Tafadhol. Ya, berikan azan dulu. Barangkali ada yang batal wudhunya, membawa wudhu.
Jadi yang ketiga tadi adalah hidup bersama Rasulullah SAW melalui sirah Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca, menghayati dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Itu juga termasuk nutrisi yang dibutuhkan oleh hati kita. Insya Allah di kesempatan yang akan datang masih akan kita sebutkan terkait dengan nutrisi-nutrisi yang lain, termasuk hal yang penting yang ini jarang terjadi pada diri kita, yaitu menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang, termasuk bagaimana supaya kita ini lebih mudah untuk bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk ada satu perbedaan yang luar biasa dalam urusan meneteskan air mata ini, dan kita bisa merasakan. Jadi kalau tetesan air mata kita itu karena khasyah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masukkan kebahagiaan pada diri kita. Tapi kalau tetesan mata kita ini karena sesuatu yang bukan karena Allah, maka sebaliknya, kesesakan dada, ketidaknyamanan itu yang akan dimasukkan di dalam hati kita. Maka orang yang bisa semakin menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan semakin merasakan kebahagiaan, dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Nah, kita ini terus terang untuk urusan yang ini itu susah sekali untuk bisa menangis. Ya. Jadi untuk menangis karena Allah Ta'ala itu susah sekali dan butuh dilatih, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan di kesempatan yang lain ya, kalau nanti masih menggantikan kembali. Saya rasa itu dulu, karena sudah bisa, saya kembalikan ke Pak Budi untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya, belakang Pak Nafi, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang akan kami tanyakan. Yang satu pertanyaan, nanti yang kedua mungkin lebih dekat lagi mas mic-nya. Ya, yang pertama untuk pemateri. Pertanyaan untuk pemateri maksudnya. Ini di akhir zaman ini kan semakin banyak macam-macam kemaksiatan. Ya, terutama yang banyak ini yang dikemas untuk menyerang para pemuda. Ya, mungkin Bapak Ustadz ini untuk pemateri ini bisa menjelaskan, karena ini sifatnya live ya, jadi mungkin banyak pemirsa yang dari kalangan muda ini yang menyaksikan. Jadi mungkin perlu dijelaskan tentang kiat-kiat biar para pemuda ini bisa senantiasa mungkin pertama menjaga hati, terus selalu istiqomah dengan kebaikan-kebaikan, dan juga menunjukkan pada para pemuda ini untuk biar mudah untuk senantiasa mengikuti kebaikan-kebaikan yang sudah ada di, ya kalau di sini ya di daerah sekitar Sedayu, Lawas dan sekitarnya ini ya. Mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dikemas juga, kiat-kiat kebaikan-kebaikan yang sudah dikemas juga oleh para ustadz mungkin dengan banyaknya kajian-kajian yang sudah diadakan mungkin ya, atau Ustadz Khairul mungkin punya banyak wawasan tentang para pemuda ya, untuk senantiasa istiqomah di jalan yang benar ini. Mungkin serangannya seperti apa mas? Contoh serangannya seperti apa? Ya, serangannya contohnya seperti apa ya? Mungkin kalau yang kemarin di Blimbing itu kan ada LGBT yang di Blimbing itu kemarin. Ya, terus yang di daerah Sedayu ini mungkin lagi marak masalah minum-minuman dan judi gitu loh. Jadi
mungkin pemateri bisa mengantisipasi hal itu, ya memberitahukan untuk para pemuda ini. Terus yang kedua, ini untuk Komandan LKI ya, Pak Budi ini. Ini saya rasa tiap hari tiap kajian itu saya datang ke sini, saya lihat orangnya kan, ya kalau bertambah ya, tapi kan bisa dikatakan bertambahnya itu 1 bulan mungkin 1 atau 2 orang. Jadi saya kadang-kadang sampai rumah itu masih merasa di Sedayu ini jumlah penduduknya itu berapa kali? 9.000 atau 10.000-an lah ya, yang sudah bisa mendengarkan dan bisa melihat. Iya. Mungkin sudah waktunya untuk Komandan LKI ini terjun ke masyarakat. Maksudnya di sini kan banyak musola-musola ya di Sedayu ini. Lah ustadz yang sudah terpilih di LKI ini Terjunkan. ya, dilempar ke masyarakat gitu ya, disuruh masuk ke musola-musola. Iya. Karena banyak sekali ini yang butuh dengan siraman-siraman rohani. Mungkin itu ya. Dan untuk yang kedua itu harus segera dipikirkan oleh LKI. Dia Budi ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini usulan bukan pertanyaan. Ya, gimana Ustaz? Ustaz? Ditanggapi. Jadi biar dijawab yang nomor 2 dulu atau nomor pertama? Bismillah, jazakumullah untuk pertanyaannya. Nggak tahu Pak Nafi itu kalau pasien isi kok mesti tanya gitu ya. Pada waktu sedabas saya lihat nggak pernah tanya gitu. Tapi alhamdulillah, jazakumullah. Jadi tadi yang ditanyakan adalah tentang kiat untuk menghindari al-ma'asi. Terlebih memang problematika hari ini yang dihadapi oleh para pemuda itu kompleks sekali ya. Berbagai macam kemaksiatan itu dikemas demikian rupa. Dan tentu alhamdulillah, jazakumullah, perlu juga disadari teman-teman kita ini para pemuda memahami nggak tentang al-ma'asi itu. Jangan-jangan kita juga nggak paham tentang al-ma'asi itu. Ya, apa sih maksiat itu? Ya penting maksiat gitu kan. Nah, ikhwani billah sadaqallah, maka ada beberapa kiat yang perlu dilakukan. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini akan punya tameng kalau kita mawas diri, ya. Selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Orang itu kalau ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah dia akan merasa malu kalau melakukan kemaksiatan. Dan tentu dia harus paham maksiat itu apa. Yang disebut dengan al-ma'asi itu adalah khilafut ta'ah sawa'an kana tarkan li amrin aw irtikaban li nahyi. Kemaksiatan itu adalah kebalikan daripada ketaatan. Ya. Sama saja apakah dalam bentuk meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Itu yang namanya maksiat. Kadarnya ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang shaghirah, ada yang kabirah. Ya. Nanti panjang itu kalau diterangkan katanya dengan dosa kecil dan dosa besar. Jadi kiat yang pertama harus ditanamkan bahwa dirinya ini selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus mengikuti kajian-kajian thalabul ilmi untuk memahami tentang apa itu yang disebut dengan al-ma'asi serta dampaknya. Jangankan kemaksiatan yang terkategorikan sebagai al-kabirah, dosa besar. Yang kecil saja itu punya dampak luar biasa, dan dampaknya itu bukan hanya dosa saja, termasuk sampai pada hal-hal yang terkait dengan sisi fisik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu beliau menjelaskan tentang di dalam kitab Dakwah Dawa, penyakit dan obatnya. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang itu ada 36 dampak yang akan didapatkan secara psikis dan jasmani kita. Termasuk kalau kita ini gampang galau, itu karena kemaksiatan. Penyakit yang ada pada diri kita itu juga karena kemaksiatan, dan itu disadari. Makanya bagi seorang mukmin ketika ada penyakit itu dia akan menjadi madrasatul ibtilah. Nah, untuk bisa paham seperti itu, maka antisipasinya harus didekatkan dengan thalabul ilmi. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua nanti yang akan dijawab, dan itu penting untuk bisa mengajak para saudara kita, menghindarkan saudara kita dari kemaksiatan.
Bagaimana kemudian dakwah ini berjalan supaya mereka tahu tentang nilai-nilai Islam. Mereka tahu dampaknya kemaksiatan itu apa. Tapi kalau tidak mengerti, dianggap bahwa kemaksiatan itu biasa-biasa saja. Ya. Padahal dampaknya bukan hanya pada dirinya, ya, tetapi juga ke orang lain sampai kepada alam yang ada di sekitarnya. Maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya, apa sebabnya terjadinya goncangan-goncangan kecil seperti sekarang ini, gempa-gempa kecil itu? Apa kata beliau? Sebab terjadinya goncangan-goncangan kecil itu karena perzinahan yang dilakukan. Jadi perzinahan itu akibatnya bukan hanya pada pelaku, keluarganya, termasuk alam yang di sekitarnya. Ya, wedus-wedus ya kena. Ya, kalau terjadinya goncangan. Ya. Jadi satu tadi harus senantiasa muraqabatullah sebagai antisipasi untuk tidak melakukan kemaksiatan. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan itu harus ditanamkan. Kedua, dekatkan dengan kajian. Ketiga, harus melakukan amalan-amalan yang bisa membentengi diri dari kemaksiatan. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Nabi adalah dengan sholat malam. Sholat malam itu termasuk ciri kesolehan orang-orang dulu, juga disebutkan oleh Nabi, wa manhatun 'anil itsmi. Dia akan mencegah diri kita dari kemaksiatan, dari dosa. Ya. Nah, gimana saat mereka aja paham aja enggak kalau suruh sholat malam gitu. Dan berawal dari tadi, dekatkan dengan kajian, kemudian ada amalia yang harus dilakukan termasuk sholat malam, termasuk tilawatul Quran dengan sendirinya. Orang itu kalau mamanya hatinya sudah punya kepekaan tadi, saya yakin kemaksiatan itu akan ditalak 3. Tapi kalau tidak punya kepekaan tadi ya susah. Kompleks memang masalahnya. Antum tulis itu gede-gede di mana itu. Namanya pemuda nggak ngerti tentang maksiat itu apa gitu kan. Dampak dosa kecil, dampak dosa besar itu bagi dirinya ataupun orang lain, ya diterjemai mas. Ya, tambah hari tambah semakin marah. Ya. Sampai di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa anak cucu Adam itu tidak bisa lepas daripada perzinahan. Ya. Perzinahan apa? Kemarin saya sampaikan, perzinahan berupa mata. Fal ainani zinahuma an-nadhru. Mata ini zinanya adalah melihat. Kita mohon maaf kadang nunggu istri kita di pasar itu kan lalu orang perempuan itu coba kalau kita tidak zikir kepada Allah Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Ta'ala, ya menikmati juga di masa-masa penantiannya, ya kan? Tapi kalau zikir kepada Allah Ta'ala saat seliwer yang kemudian gondol basah. Tapi kalau nggak begitu jadinya gondol basah, ya kan? Tapi jadi gondol basah. Jadi 3 itu mungkin bisa dilakukan dengan amalan-amalan yang bisa memberikan tameng bagi dirinya, termasuk puasa itu bisa. Ya. Nah, paling tidak Allah ya untuk kita bagaimana kemudian kita ini bisa meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya. Insya Allah kalau dengan begitu kan kita ini merasa malu kalau melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin itu punya ciri apa? Salah satu cabang imannya adalah rasa malu. Fa idza lam tastahi fasna masih. Tapi saya rasa itu panjang kalau berbicara pemuda itu. Jadi nanti kalau kepengen berbicara kaitannya dengan pemuda dan problematikanya, ya mungkin ngobrol dan antisipasinya yang secara aksi nyata, ya. Nah, termasuk tadi yang disampaikan ke LKI. Memang kita berharap dakwah ini tidak putus di masjid ini, tapi bisa di masjid-masjid. Mereka bagian daripada kita. Kalau tidak kita selamatkan, ketika mereka melakukan kerusakan, kita juga yang kena. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu. Kalau Pak Budi. Ya, untuk yang kedua kita agendakan ya. Kita agendakan. Banyak sekali agenda-agenda LKI insyaallah ya. Ya, monggo satu lagi. Oh ya, Pak RT, monggo. Terima kasih Pak Buya. Terkait dengan nutrisi dan gizi tadi. Kalau kita misalnya tubuh kita ini
kita isi dengan nutrisi dan gizi sudah tiap hari, Ustaz. Tapi ya apa? Kalau hati, Ini tubuh dulu. Iya, Gitu ya. Tubuh dulu kita isi dengan gizi, nutrisi, tapi tidak berfungsi secara optimal. Maksudnya masih kurus, masih nggak sehat gitu. Nah begitu juga dengan hati, begitu juga dengan hati. Hati kita ini sudah kita setiap hari sudah isi nutrisi, gizi. Tiap hari sudah thalabul ilmi, sudah baca Quran dan lain-lain, tapi masih itu apa? iya, masih kurus hatinya. Bisa kita tangkap Ustaz, mungkin maksudnya seperti itu Ustaz. Nggih. Bagaimana bisa hati ini juga bisa berfungsi secara optimal untuk menerima nutrisi dan gizi itu, Ustaz? Iya. Terima kasih. Monggo Ustaz, monggo. Baik. Jadi Pawaan itu artinya pawaan antara masuk dan keluar itu harus seimbang, ya. Jadi kebersihan hati ketika nutrisi itu masuk dalam hati kita, tilawah Quran, sholatnya, muraqabatullah tadi, maka efek keluarnya pun harus muncul. Maka seorang muslim itu tidak cukup hanya membersihkan dirinya tetapi tidak punya aksi untuk kebaikan orang lain. Maka yang kita harapkan itu adalah soleh muslah, ya. Kita membersihkan hati kita, kemudian ada efek keluarnya. Sama dengan kita belajar ilmu ini, asupan gizinya dimasukkan terus ilmunya, tetapi efek keluarnya tidak ada, ya percuma. Ya ada kebaikannya tetapi tidak maksimal. Kayak tadi kalau mamanya urusan jasad, kita ini nutrisinya dari buah-buahan, makan buah-buahan terus. Tapi mau gelimbang-gelimbung, ya penyakitan, ya penyakitan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi sudah memberikan keseimbangan antara sesuatu yang masuk dengan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang masuk itu sebagai kebutuhan asupan yang harus kita berikan kepada diri kita. Efek keluarnya harus ada. Maka tadi di awal mukadimah itu saya sebutkan hadis Rasulullah SAW. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang usianya dan baik amalnya, perilakunya baik. Hadis yang sengaja yang biasa kita hafal, khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang itu kalau sehat hatinya karena nutrisi yang cukup bagi hatinya, maka dia punya keseimbangan untuk berbagi kebaikan kepada yang lain. Pertanyaannya, kemanfaatan apa yang sudah kita berikan? Maka sekali lagi kita tidak cukup hanya memperbaiki diri kita, tetapi bagaimana kemudian ada action untuk memperbaiki yang lain. Dan itu sebagai jariah kita. Ilmu yang manfaat itu tidak cukup hanya untuk kita rasakan kebaikannya, tetapi bisa kita alirkan kepada orang lain. Minimal anak kita, istri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dan itu efek keluarnya. Dan itu harus seimbang. Jadi antum belajar terus, jangan hanya belajar terus, bagaimana kemudian dikeluarkan. Ya. Jadi Pak Nafi dia sedikit-sedikit dalil dedek lah, bisa mengajak anak-anak muda tadi, dan itu kebaikan Masya Allah. Ya. Dan hebatnya lagi, kemanfaatan yang diberikan nanti efek baiknya itu juga merupakan nutrisi bagi kita. Ketika kita berdakwah itu kan sesuatu energi yang kita keluarkan, nilai positifnya juga masuk pada diri kita memberikan nutrisi lagi. Jadi ada keseimbangan, ya. Jadi jangan sampai tadi dibaratkan kalau jasad hanya makan buah-buahan tapi gelimbang, ya. Akhirnya yang menurut gue tambah lempokan gitu ya, yang kayak so. Ya. Apakah ada model begitu? Ada. Ya. Akhirnya kemudian dia keluar, dia pergi menjauh dari masyarakat, masuk di gunung. Ya. Kholwat itu obat. Tapi kalau overdosis itu juga membahayakan dirinya. Ada masa-masa yang bisa kita lakukan untuk kholwat. Termasuk kalau mohon maaf, kalau hati kita ini sudah ibaratkan terpengaruh banyak
hal-hal yang luar itu. Sekali waktu kemudian kita menyendiri boleh. Tapi jangan lama-lama menyendiri karena di rumah ada anak kita, ada istri kita. Bapakku rindile kholwat nang gunung-gunung kendil gitu. Itu boleh, silakan antum tafakur naik gunung kendil kemudian antum menghadap ke barat, antum merenungkan tentang keadaan dan itu obat. Tapi kalau berlebihan iso belelem Mas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf, apa yang sudah masuk tadi harus dikeluarkan efek baiknya. Maka sebetulnya dakwah bilhal, apa yang bisa kita lakukan itu termasuk juga hal keluar yang harus kita lakukan. Maka syukur-syukur setiap pengajian ini kemudian punya agenda, besok harus bawa 1 orang. Nah, itu kan masya Allah luar biasa. Antum bawa 1 orang untuk bisa hadir ini, kemudian mereka yang antum bawa itu melakukan, antum akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang antum ajak tadi. Kata Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau 2 orang sudah berapa? Belum lagi kalau 2 orang ini ngajak lagi. Ini multi level marketing akhirat. Dan nilainya masya Allah. Apalagi nanti sampai mengajarkan. Jadi saya berharap kajian yang di Asosiasi Tambal ini tidak cukup hanya dirasakan oleh teman-teman ini. Ajak orang lain untuk masuk ke sini. Paling tidak agendanya 1 orang, 1 pemuda. Ya, dan harus dipelopori dari yang bertanya tadi Mas Nabi ini. Supaya tidak 1 bulan 1 orang. Ya. Besok antum akan ke kita cek Pak Budi ya. Ya, bawa orang apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan. Kita cukupkan. Sekali lagi saya barangkali dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.